Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi router dynamic RIP RIP menggunakan 3 router pada Cisco Packet Tracer. Saya kali ini menggunakan Cisco Packet Tracer versi 6. Di sini kita akan mencoba menggunakan routing dynamic RIP menyambungkan 3 buah router, di mana masing-masing router ini akan memiliki 2 klien. Untuk itu, kita harus memasang switch di setiap router agar dapat memasang 2 klien sekaligus. Oke, kita setting dulu topologinya. Jadi ini ada 2 klien yang kita persiapkan. Di sini juga ada 2 klien dan di sini juga ada 2 klien. Kemudian masing-masing klien kita hubungkan semua kepada switch menggunakan kabel ya. Nah, di sini kita akan menggunakan kabel strike. Kita pilih pas Ethernetnya. Saya sengaja memilih pas Ethernet 02 dan pas Ethernet 03 agar pas Ethernet 01 kita gunakan sebagai penghubung kepada router. Nah, berikutnya juga yang lain kita rancang topologinya sampai selesai. Oke. Oke. Nah, di sini baru kita akan mulai memasangkan kabel dari switch kepada router. Nah, untuk pemasangan kabel antar router kita akan menggunakan kabel serial. Oke, kita pasangkan kabelnya. Selesai. Nah, setelah topologi selesai, baru kita akan konfigurasi setiap routernya untuk konfigurasi routing dynamic RIP. Nah, di sini kita akan mulai konfigurasi. Pertama-tama untuk konfigurasi router yang ke-1, tekan no dan enter sekali lagi, kita tulis enable untuk masuk. Oke. Setelah itu kita konfigurasi terminal. Setelah masuk pada konfigurasi, baru kita akan men-setting masing-masing pas Ethernetnya atau di mana kabelnya terpasang. Misalnya seperti ini, FA00. Nah, ini FA00 itu adalah penghubung dari router ke switch yang ada di bawahnya. Nah, setelah masuk konfigurasi kabel, kita masukkan IP. Kali ini kita akan menggunakan IP kelas C agar lebih mudah, dan jangan lupa kita masukkan subnet max-nya. Oh, maaf, tadi ada kesalahan. Oke. No SH. Lihat, sudah mulai menyala. Kita akan konfigurasi ke router berikutnya. Sama seperti sebelumnya, kita masuk enable, konfigurasi terminal, dan mulai setting ini pas Ethernetnya 00. Terus kita setting IP. Di sini tetap masih menggunakan kelas C, hanya saja kita menggunakan IP yang berbeda.
masukkan subnet maxnya. Oke, terus no shutdown. Oke, begitupun pada router yang ketiga. Masukkan IP 192.168.3.1, subnet maxnya 255.255.0, enter. Untuk mengaktifkan kabel ini seperti tadi, kita gunakan perintah no shutdown. Oke, ini kabelnya sekarang sudah mulai hijau semua, tapi belum ada kita bisa mengirim pesan. Pertama, karena kabel ini belum dikonfigurasi agar saling terhubung. Yang kedua, PC kliennya, laptop kliennya juga belum kita setting IP. Kalau sudah seperti ini, berikutnya kita akan men-setting kabel dari router ke satu menuju router kedua. Oke, di sini kita akan exit dulu agar kembali ke konfigurasi dan pilih kabel serial 2/0. Oke, di sini kita masukkan IP kembali untuk penghubung. Kita coba menggunakan IP kelas A. Subnet masknya jangan lupa diisi. Oke. Oh, ada yang salah. IP add. Oke. No shut. Ya. Router berikutnya juga kita setting dulu. NT serial 2/0. Oke, IP address 10.10.10.2. Kenapa kita pakai 10.10.10.2? Karena di sebelah sini di router pertama kan kabel ini kita sudah setting 10.10.10.1. Jadi dia harus sekelas untuk yang sebelah, untuk bagian sudut yang berikutnya untuk router yang lain. Jadi kita menggunakan IP dengan kelas yang sama, hanya saja berbeda IP-nya. Oke, no shutdown. Lihat, sekarang sudah menyala, tapi ini masih belum bisa untuk pengiriman pesan. Berikutnya kita setting pada kabel serial di 3/0. 3/0 ini kan penghubung antara router kedua dan router ketiga. Jadi sebelum itu kita exit dulu dari penyetingan serial 2/0, kita masuk kembali ke serial 3/0. Oke, kita setting IP-nya. Nah, untuk bagian ini IP address yang dipakai tidak boleh sama kelasnya dengan IP address di serial 2/0. Kalau sama nanti akan terjadi bentrok, sehingga kita akan menggunakan IP 11.11.11.1. Jangan lupa untuk menulis subnet maxnya no shutdown. Oke, masuk ke penyetingan router ketiga.
Di sini kita masih konfigurasi untuk kabel pas Ethernetnya ya, karena itu kita keluar dulu, exit, dan kita masuk kembali ke konfigurasi kabel serialnya, serial 2/0. Di sini kita setting IP. Karena tadi untuk kabel di router kedua ini menggunakan IP 11.11.11.11, maka di sini harus sama kelasnya, jadi kita gunakan 11.11.11.2. Oke, no short. Oke, sekarang kabelnya sudah terhubung semua. Tapi di sini kita sendiri sudah lihat tadi kliennya belum ada satupun yang kita pasang IP. Oke, jadi sekarang kita akan mulai konfigurasi IP pada kliennya masing-masing. Untuk laptop pertama, kita akan konfigurasi menggunakan kelas C sama dengan saat kita konfigurasi pada ETH1 di router ini. Jadi 192.168.1.2. Kenapa tidak titik 1? Karena IP 1 sudah dipakai oleh router, jadi tidak bisa digunakan kembali, sehingga itu kita menggunakan 2. Oke, subnet maxnya sudah jadi. Untuk gateway kita gunakan IP yang sama dengan router, 192.168.1.1. Oke, lanjut ke laptop berikutnya. Nah, di sini kita setting kembali IP-nya 192.168.1.3. Kita menggunakan 3 karena 2 sudah dipakai untuk klien pertama dan 1 sudah dipakai oleh router. Oke, default gateway kita sama dengan router, 192.168.1.1. Oke, lakukan langkah-langkah ini pada semua klien. Jadi di sini 192.168.2.2. Kenapa 2? Kenapa 2.2? Karena IP pada router ini, pada ETH00 ini adalah 2.1. Nah, 168.2.1. Oke. Berikutnya IP address 192.168.2.3. 192.168.2.1. Oke. Pada klien berikutnya kita akan setting lagi IP-nya, kita menggunakan 192.168.3.2. Subnet max dan default gateway-nya kita samakan dengan router, dimana router ini kita tadi menggunakan 192.168.3.1. Berikutnya kita setting yang terakhir 192.168.3.3. Subnet maxnya 192.168.3.1. Oke. Nah, ini seperti sudah terhubung semua ya, tapi kalau kita coba ini tidak akan terhubung karena kita belum konfigurasi routing dinamiknya. Nah, kan gagal. Jadi kita ulang lagi konfigurasi pada routernya. Di sini karena kita akan men-setting konfigurasi dynamic RIP, maka kode perintahnya, sebelum itu kita keluar dulu. Kode perintahnya adalah router RIP. Oke, sekarang sudah masuk ke router. Di sini baru kita
konfigurasi masing-masing. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan 192. Jadi kita tulis network 192.168.1. Nah, di sini berbeda seperti tadi, tidak menggunakan 1 tapi 0. Oke. Dan untuk yang ini kita tadi menggunakan IP kelas A 10.10, kita ketikkan ulang network 10.10.10.0. Oke. Exit. Ya. Melakukan hal yang sama kepada router kedua. Oke. Kita mundur dulu, back dulu dari konfigurasi IP-nya, dan sekarang kita masuk ke router RIP. Oke. Sama seperti di router pertama tadi, kali ini kita juga akan men-setting masing-masing tiap kabelnya. Jadi kita tulis kita ketikkan network 10.10.10.0. Karena router kedua ini memiliki 3 hubungan kabel, jadi kita mengetik networknya 3 kali. Oke, 192.168.2.0. Oke, dan yang terakhir network 11.11.11.0. Exit. Oke. Sekarang tinggal router yang terakhir. Router yang terakhir ini sedikit lebih mudah daripada router kedua karena kita hanya akan mengkonfigurasi dua kabel ya. Jadi kita sama seperti tadi, router RIP. Setelah masuk di konfigurasi router, langsung saja kita ketikkan network 11.11.11.0. Kalau ada yang bingung kenapa yang ini 11, karena penghubung antara router kedua dengan router ketiga kita tadi menggunakan IP mengkonfigurasi dengan IP kelas A 11.11.11. Jadi kita gunakan di sini 11.11, sedangkan untuk yang dihubungkan dengan switch kita gunakan network 192.168.3.0. Oke, exit. Nah, mari kita coba tes kembali. Pertama kita coba tes dari router ke router. Oke, sukses. Dari router kedua ke router ketiga. Oke, sukses. Berikutnya kita dari router pertama ke router ketiga, ya sukses. Kalau seperti ini biasanya sih konfigurasi kita sudah berhasil. Karena itu kita mulai coba ke antar klien. Dari klien ini kita coba ke klien ketiga. Kita tunggu dulu. Wah, ternyata pilot gagal, tapi jangan khawatir, kita bisa coba sekali lagi dan ternyata sukses. Kita juga bisa coba dari klien kelima mengirim ke klien kedua. Ya, sama seperti tadi, biasanya di percobaan pertama akan gagal. Kita coba lagi dan hasilnya ternyata masih gagal. Kita ada kesalahan di sini. Oke, ini routernya sukses. Kita coba di sini apakah ada IP 192.168. Sukses. Nah, ada apa ini? 192.168.3.0. Oke.
Ternyata kita belum mengkonfigurasi pada FA00 nya, belum berhasil. Oke, kita coba ulang ini. Nah, pada bagian ini kita tadi ada kesalahan dan saya sempat tidak menyadarinya. Kita ulang lagi pada bagian itu. FA 0/0. Oke, kita masuk pada pas Ethernet 00. Kita setting IP-nya, IP address 192.168.3.1 dan masukkan subnet max-nya. Oke, kalian tahu apa tadi salahnya di sini bagian ini. Di bagian ini kita lupa menuliskan titik. No should. Oke, exit. Sekarang kita coba lagi. Guys, dari sini kita coba kirim ke sini. Oke, pertama masih gagal. Yang berikutnya, oke, telah berhasil. Di sini kalau kita coba bagaimanapun juga akan berhasil, karena tadi itu kesalahannya kita tidak menyadari kalau kabel ini belum tersambung. Ya, sekian dulu video konfigurasi router LIP menggunakan Cisco Packet Tracer dengan jumlah routernya 3. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.